Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Alpian dan di sini saya akan menjelaskan teori yang saya gunakan dalam penelitian yang saya lakukan. Yaitu di sini saya menggunakan teori semiotika dari Roland Barthes. Lalu apa itu semiotika? Teori secara sederhananya, teori semiotika komunikasi melihat komunikasi sebagai sebuah bentuk proses yang berdasarkan pada tanda, termasuk di dalamnya bahasa dan semua hal yang terkait dengan nonverbal untuk berbagi makna. Dalam sudut pandang teori semiotika, berbagai masalah komunikasi yang sering kali terjadi adalah akibat adanya kesalahpahaman atau perbedaan dalam mengartikan sebuah makna. Contohnya secara sederhananya seperti tanda ini. Dalam pemaknaan tiap orang itu berbeda. Ada yang mengartikan ini sebagai dua jari, ada juga yang mengartikan sebagai sebuah bentuk kedamaian atau peace. Lalu menurut Roland Barthes, semiotika itu dibagi atau memiliki tiga konsep utama, yaitu signification atau signifikasi, detonation dan connotation atau denotasi dan konotasi, dan yang terakhir myth atau mitos. Yang pertama itu signification atau signifikasi. Signification dari Barthes dapat diartikan sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signified, yang mana menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses itu, dua hal tersebut saling bergantung satu sama lain. Contoh ini adalah contoh yang saya dapat di internet secara agar lebih mudah untuk memahami signification. Kata kucing, ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signified hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda sebagai kucing itu pun muncul dalam pikiran orang-orang gitu. Proses ini disebut sebagai signification. Artinya signifier ini menunjukkan kata nama, dan signified ini menunjukkan sebuah bentuk dari nama itu sendiri. Di sini kan memperlihatkan signifier ini adalah kucing, dan signified ini memperlihatkan bentuk dari kucing itu sendiri, yaitu hewan berkaki 4 yang mengeong. Seperti itu. Nah, yang kedua atau selanjutnya itu denotasi dan konotasi. Di sini secara sederhananya, denotasi itu adalah sebuah makna yang benar, yang bersifat tetap dan memiliki makna kamus, sebuah kata yang disepakati secara universal tuh. Kalimat sebuah kata yang secara ideal disepakati secara universal. Dan sedangkan konotasi itu merupakan perubahan makna kata yang berbeda di setiap pemikiran orang-orang. Misalnya seperti contoh sebelum yang saya berikan, yaitu seperti ini. Ini secara detonasi, secara makna ini adalah dua jari. Ini adalah kesepakatan yang disepakati secara universal, ini adalah dua jari. Sedangkan konotasi itu memiliki makna yang berbeda. Ada yang mengartikan ini sebagai sebagai tanda peace, ada juga yang mengartikan sebagai TikTok dan semacamnya. Lalu yang terakhir yaitu myth atau mitos. Myth atau mitos sendiri menurut Barthes, mitos adalah signification dalam tingkatan konotasi. Jika sebuah tanda diadopsi secara berulang dalam dimensi sintakmatik, maka bagian adopsi akan terlihat lebih sesuai dibandingkan dengan penerapan lainnya dalam paradigmatik. Kemudian konotasi tanda menjadi dinaturalisasi dan dinormalisasi. Naturalisasi mitos adalah sebuah bentukan budaya. Mitos merupakan second order semiological system. Sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifier pada sistem kedua. Menurut Barthes, tanda adalah sistem pertama atau bahasa sebagai bahasa objek, dan mitos sebagai metalinguage signification. Mitos menghapus sejarah atau narasi tanda dan mengisi ruang kosong tersebut dengan makna yang baru.
Mitos ini biasanya sebuah makna yang lebih dekat dengan budaya biasanya. Mungkin itu saja dari saya. Ini adalah penjelasan singkat tentang teori yang saya gunakan, yaitu teori semiotika dari Roland Barthes. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini, dan sekian dan terima kasih.